Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Tio dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan organisasi kemerdekaan, yaitu Sarekat Islam. Nah, ya, jadi yang pertama perkenalkan, nama saya Antoni Satria Pramana Hartanto, absen 5. Lalu saya Firdaus Rusdano Sodo, absen ke-15. Dan saya Muhammad Iqbal Maulana, absen 22. Ya, jadi yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana latar belakang terbentuknya organisasi Sarekat Islam. Jadi organisasi Sarekat Islam ini pada awalnya itu merupakan semacam perkumpulan para pedagang-pedagang yang beragama Islam. Nah, organisasi ini dirintis pada tahun 1911 di Solo oleh Haji Saman Hudi yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak daripada pedagang pribumi Muslim dari monopoli perdagangan yang dilakukan untuk pedagang-pedagang besar Tiongkok. Lalu ada tujuan dari Syarikat Islam. Tujuan utama dari Syarikat Islam yaitu menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam Jawa. Lalu tujuan Syarikat Islam ditinjau dari anggaran dasar meliputi yang pertama, mengembangkan jiwa dagang. Kedua, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Yang ketiga, memajukan pengajaran dan semua usaha yang menaikkan derajat rakyat bumi putra. Keempat, menantang pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Yang kelima, hidup menurut perintah agama. Lalu untuk tokoh-tokoh dari Sarekat Islam dan juga tempat tentang pendiriannya adalah Sarekat Islam didirikan di Kota Solo pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 dan didirikan oleh Haji Samanhudi. Berikut adalah pengurus-pengurus inti dari Sarekat Islam, yaitu ketua kehormatannya, ketua umumnya, dan wakil ketuanya. Nah, jadi organisasi Sarekat Islam ini memiliki program kerja yang terbagi menjadi 8 bidang. Yang pertama itu ada dari bidang pendidikan. Yang kedua, bidang agama. Yang ketiga itu pemisahan antara kekuasaan yudikatif dan juga eksekutif. Yang keempat, ada dari bidang agrarian pertanian. Yang kelima, dari bidang industri. Yang keenam, masalah-masalah politik. Yang ketujuh, dari bidang sosial. Dan yang terakhir, kedelapan, bidang keuangan dan perpajakan. Lalu, apa dampak bagi kemerdekaan Indonesia? Kita lihat dampak bagi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ada dampak terhadap pendidikan. Berdampak terhadap pendidikan, Syarikat Islam menuntut penghapusan peraturan diskriminatif
dalam penerimaan murid di sekolah-sekolah. Lalu yang kedua ada dampak bagi agama, yaitu Serikat Islam pun menuntut dihapuskannya segala peraturan dan undang-undang yang menghambat terselarnya agama Islam. Yang ketiga ada dampak sosial dan politik, yaitu Serikat Islam juga menuntut pemisahan lembaga kekuasaan yudikatif dan eksekutif dan yang mengganggu perlu dibangun suatu hukum yang sama bagi menegakkan hak-hak yang sama. Lalu yang terakhir ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi menuntut pemerintah untuk memerantas minuman keras dan candu, mewujudkan perjudian, prostitusi, dan melanggar penggunaan tenaga anak-anak serta membuat peraturan pemburuan. Lalu untuk faktor-faktor didirikan dan adanya Serikat Islam sebagai organisasi adalah, yaitu pertama, kesadaran sebagai bangsa yang sedang tumbuh. Yang kedua adalah sifat organisasinya yang kerakyatan. Yaitu yang ketiga, organisasinya didasari dengan agama Islam. Yang keempat adalah organisasi faktornya adalah persaingan dalam perdagangan. Dan faktor yang terakhir adalah organisasi ini digerakkan para ulama. Nah, yang terakhir bubarnya organisasi Syarikat Islam. Nah, dalam perkembangannya organisasi Syarikat Islam ini seiring berjalannya waktu berubah menjadi partai politik dan banyak mengirimkan wakil-wakilnya ke Volksraad pada tahun 1917. Nah, ketika Syarikat Islam mengalami perkembangan pesat dan memiliki jumlah anggota yang banyak, telah menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi pemerintah Belanda. Nah, pada saat itu, Syarikat Islam mulai disusupi oleh paham-paham sosialisme revolusioner. Akibatnya, banyak anggota Syarikat Islam yang menjadi sosialis, terutama Syarikat Islam cabang Semarang. Nah, sejak ini, keanggotaan Syarikat Islam menjadi pecah dan menjadi dua aliran atau dua bagian yang disebut aliran pertama itu Syarikat Islam Merah yang berhaluan komunis, dan yang kedua itu Syarikat Islam Putih yang merupakan haluannya itu anggota-anggota asli. Nah, Syarikat Islam Merah itu dipimpin oleh Semaun dan Darsono, sementara Syarikat Islam Putih dipimpin oleh Agus Salim dan Abdul Muiz Cokroaminoto. Untuk kesimpulannya, Syarikat Islam didirikan dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk melindungi pedagang-pedagang Islam dari monopoli pedagang-pedagang Cina. Organisasi Syarikat Islam juga didirikan dengan landasan agama, yaitu agama Islam. Nah, organisasi Syarikat Islam juga banyak tugas-tugas mulianya, yaitu melindungi pedagang dan menjaga siswa-siswa yang ingin masuk ke sekolah dari diskriminasi. Tapi sayang sekali Syarikat Islam bubar karena perpecahannya dan menjadi dua. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.